Pertanyaan yang kedua dari Ikhwan. Buya tolong jelaskan Quran surat Maryam ayat 88 sampai 92 dan di ayat 90 hampir saja langit pecah. Apa yang dimaksud dalam perkataan tersebut? Ini pertanyaan siapa nih? Ikhwan. Kenapa nggak ada yang ngacung? Ada? Mana? Baik, lanjut saja ya. Lihat oleh kalian surat ke-19, surat Maryam. Ayat 80 berapa? 88 dan sampai 92. Ya, nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa dan qalu, mereka berkata, siapa? Orang-orang yang di luar Islam, non muslim, kafir, musyrik, munafik, masuk sana ya. Penyembah berhala, penyembah dua Tuhan, tiga Tuhan. Ittakhadha ar-Rahman, ittakhadha ar-Rahmanu. Allah yang Maha Rahman itu katanya mempunyai waladan anak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Mereka punya kepercayaan Allah itu punya anak. Lucu ya, Allah punya anak. Siapa istrinya? Di mana ketemunya dengan istrinya? Siapa walinya dan siapa yang yang menikahkannya? Lebih. Gedungnya di mana? Siapa bidannya? Rumah sakit mana? Yang menangani Allah punya anak? Astagfirullahaladzim. Gak akan cukup kita miliaran istighfar atas kepercayaan bahwa Allah punya anak. Allah ya Rabbi. Lakot itu pakai sudah kot pakailah lagi. Sungguh gitu. Jitum, kalian mendatangkan sayan suatu perkara iddah yang di luar akal sehat. Iddah pembangkangan yang luar biasa. Ini iddah ini pakai tasdid ya, idahnya iddah, bukan idah. Idah teh idah. Kalau idah biasa itu adalah zaman, waktu, tatkala. Ini iddah. Pembangkangan yang luar biasa. Yang mengatakan Allah punya anak. Takadus samawatu yatafatorna minhu. Hampir-hampir saja langit pecah minhu, daripada kepercayaan itu. Bukan saja hampir-hampir saja langit yang pecah, watan syakul ardu, belah bumi itu. Bukan saja pecahnya langit dan belahnya bumi, watakhirul jibal, luluh lantaknya gunung-gunung. Ada karena pembangkangan itu. Jadi kalau santri nanya ini apa ini? Dan di ayat 90 tuh, hampir saja langit pecah. Apa yang dimaksud dalam perkataan tersebut? Iya, saking durhakanya perkataan itu. Pembangkangan itu, hampir-hampir langit tidak kuat. Mendengar perkataan yang sangat bohong itu. Allah punya anak, astagfirullah.
Astagfirullah. Pada saat manusia mengatakan Allah punya anak, apa itu artinya? Berarti Allah itu sama dengan manusia. Padahal Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan yang baru, makhluk. Berbeda dengan jin, berbeda dengan manusia, berbeda dengan binatang, berbeda dengan pepohonan, berbeda dengan alam semesta. Mukhalafatul lil hawadis. Ini Allah dikatakan punya anak. Sehingga hampir-hampir saja langit itu pecah. Bumi ini belah dan gunung luluh lantak. Termasuk kita yang paham tentang akidah. Untung kita tidak pingsan juga mendengarkan ucapan itu. Begitu kagetnya. Dan ini penghinaan kepada Allah. Kul ucapan. Huwa. Dia Allah. Allah ahad. Ahad itu satu. Bukan wahid. Wahid itu ada satu, ada dua, tiga. Ini ahad. Kalau berbicara ahad tidak ada dua, tiga, empat. Ahad satu. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak punya anak dan tidak dilahirkan. Itu maksudnya, santri. Ya. Begitu. Mana berikutnya nih? Anda oleh Rahmani walada, yang menyebut Allah yang Rahman itu punya anak. Ya. Wa may yambaghi li Rahmani ayattakhidha walad. Sangat tidak mungkin Allah yang Maha Rahman mempunyai seorang anak. Mempunyai anak, sadaqallah. Nah, perkataan itu santri, perkataan fitnah. Coba lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Bahwa fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Ucapan tadi itu ucapan fitnah. Sehingga dengan ucapan fitnah itu begitu banyak terjadi pembunuhan di mana-mana. Gara-gara fitnah itu mengatakan Allah 2, 3. Jadilah pertengkaran, permusuhan di antara manusia. Begitu banyak sekali pembunuhan-pembunuhan yang sebetulnya tidak usah terjadi. Bagaimana baginda Rasul berdakwah tanpa memakan korban? Ya. Nah, Buya mau nanya sekarang ke kalian. Adakah kepercayaan di zaman sekarang yang mereka percaya bahwa Tuhan itu punya anak? Ada. Ada. Makanya Allah menyampaikan dalam Al-Quran ini. Ada. Siapa itu? Di luar agama Islam. Ada yang mengatakan Uzair itu anak Allah. Ada yang mengatakan Isa Al-Masih itu anak Allah. Ada yang mengatakan malaikat itu adalah putri Allah. Putra perempuan dari Allah. Itu semuanya sampah. Kepercayaan sampah. Nah, kita selaku seorang muslim gak usah marah. Kita beristighfar. Setelah beristighfar apa yang kita baca? Zikir apa yang kita baca? Subhanallah. Maha suci Allah dari sangkaan-sangkaan yang tidak benar itu.
Yang ketiga apa yang kita lakukan? Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Berdakwahlah kita pada mereka bahwa tidak benar Allah itu punya anak. Dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang tidak menyinggung, lakukan dengan baik sampai dakwah kita. Karena santri, kalian harus kasihan ya kepada non muslim itu. Waladina yakfuruna bi ayatillahi, ujung-ujungnya ulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah. Enggak ada amal apa-apa di dunia, neraka bagian. Wa malahum minasirin, pada saat mereka ke neraka tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Maka sekarang tolong mereka, kasih tahu mereka Allah itu tidak mungkin punya anak. Alhamdulillah ya, kita sudah menjadi seorang muslim dan kita mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Diawali dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.